Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indah Pertiwi dengan NIM 8783604444. Di sini saya akan memenuhi tugas 3 inovasi pembelajaran di SD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Automated Online Proctoring atau AOP. Mungkin kalian pernah dengar atau bahkan pernah ngalamin ujian online yang merekam wajah, suara, dan layar kalian. Nah, itu dia contoh AOP. Dari video ini kita bakal bahas 4 hal. Apa itu AOP, cara kerjanya, manfaatnya, buat jaga integritas akademik, dan paling penting gimana universitas jaga privasi kalian. Nah, di sini ada yang tahu apa itu Automated Online Proctoring? Automated Online Proctoring adalah sistem pengawasan ujian online yang dijelaskan secara otomatis. Pakai teknologi AI, bukan diawasi manusia secara langsung. Bayangkan gini, kalau ujian offline ada pengawas di kelas. Nah, kalau AOP, pengawasnya itu algoritma dan kamera komputer kalian. Sistem ini biasanya aktif pas kalian ujian dari rumah. Dia bakal akses kamera, mikrofon, dan layar kalian untuk pastiin gak ada kecurangan kayak buka tab lain, baca contekan, atau orang lain gantiin ngerjain soal. Tujuannya sederhana, biar ujian online tetap adil buat semua orang. Nah, selanjutnya bagaimana sistem tersebut bekerja? Oke, gimana cara kerjanya? Ada 3 tahap utama. Pertama, verifikasi identitas. Sebelum ujian, sistem bakal minta kalian tunjuki KTP atau kartu mahasiswa ke kamera. AI akan cocokin muka kalian sama foto di KTP itu. Ini buat pastiin yang ujian emang kalian beneran. Dan yang kedua, pengawasan real time pakai AI. Selama ujian, kamera merekam wajah kalian, mikrofon merekam suara, dan sistem merekam aktivitas layar. AI bakal analisis 3 hal ini secara otomatis buat cari tanda-tanda mencurigakan. 1. Gerakan wajah dan mata. Kalau kalian sering lihat ke samping atau keluar frame, sistem bakal kasih tanda. 2. Suara. Kalau ada suara orang lain, ngomong atau bisik-bisik, sistem deteksi. 3. Aktivitas layar. Kalau kalian buka aplikasi atau tab baru di luar soal ujian, langsung ketahuan. Dan 3. Laporan buat dosen. Sistem gak langsung nuduh kalian curang. Dia cuman bikin laporan berisi rekaman dan flag di bagian yang mencurigakan. Nanti dosen yang bakal lihat dan mutusin ini beneran curang atau cuma salah paham. Dan manfaat dalam menjaga integritas akademik. Kenapa sih perlu AOP? Karena ada 3 manfaat utama. Yang pertama, bikin ujian lebih adil. Dengan AOP, mahasiswa yang belajar susah payah nggak dirugiin sama yang curang. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pada ujian online. Dosen dan universitas jadi lebih yakin sama hasil ujian online. Ini penting banget biar ijazah dan nilai kalian tetap punya bobot di dunia kerja. Yang ketiga, efek jerah. Tahu kalau ada sistem yang ngawas, mahasiswa jadi mikir 2 kali sebelum curang. Akhirnya budaya jujur dalam belajar bisa tumbuh. Singkatnya, AOP itu bantu jaga nama baik kalian, dosen, dan universitas. Lalu, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, ini yang sering jadi kekhawatiran. Data aku aman enggak sih? Pasti kalian mikir seperti itu. Universitas yang baik biasanya ngelakuin 4 hal ini. 1. Pakai sistem yang patuh regulasi. Platform AOP yang dipakai universitas biasanya udah patuh sama aturan perlindungan data kayak GDPR di Eropa atau Undang-Undang PDP di Indonesia. Jadi ada standar hukum yang
kalian cuma diakses kalau ada dugaan kecurangan. Nggak dipakai buat hal lain, apalagi disebar. 3. Enkripsi dan penyimpanan aman. Data disimpan pakai enkripsi, jadi nggak gampang dibobol. Biasanya juga ada batas waktu penyimpanan. Setelah beberapa bulan atau tahun, data bakal dihapus otomatis. 4. Transparansi. Sebelum ujian, kalian bakal dikasih tahu data apa yang diambil, buat apa, dan siapa yang bisa mengakses. Kalau nggak setuju, biasanya ada opsi ujian alternatif di kampus. Jadi tugas universitas itu bukan cuma ngawas, tapi juga jaga kepercayaan kalian. Nah, baiklah. Jadi online proctoring itu alat bantu, bukan buat nyari kesalahan kalian. Tujuan 1, bikin ujian online tetap jujur, adil, dan bisa dipercaya. Buat mahasiswa, yang penting tetap belajar dan jujur. Buat dosen, gunakan hasil AOP dengan bijak sebagai bahan evaluasi, bukan buat langsung menghakimi. Semoga video ini bikin kalian lebih paham. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga integritas akademik kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih atas video yang saya bikin ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.